terjadi di mana ketika dunia Islam mengalami perpecahan politik pada awal abad ke-13, muncul sebuah dinasti di Mesir yang membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Dinasti itu bernama Mamluk, sering juga disebut Mamalik. Posisi dinasti Mamluk dalam sejarah peradaban Islam sangatlah penting karena momentum keberadaannya di abad pertengahan abad ke-7-11 Hijriah dan 13-17 Masehi, di mana sejarah pada masa ini umumnya kurang mendapatkan perhatian karena banyaknya distorsi sejarah yang terjadi. Tetapi ketika wilayah Islam semakin luas dan banyak bermunculan dinasti-dinasti lain, maka teori satu khilafah ini dengan sendirinya tidak relevan lagi. Terbukti pada dinasti Mamluk, politik Islam masih kuat dan peradaban Islam tetap berkembang di berbagai segi kehidupan. Dinasti Mamluk yang berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Dinasti ini memiliki hubungan dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ayyubiyah, di mana Mamluk didirikan oleh budak-budak yang sebelumnya bekerja untuk dinasti Ayyubiyah. Budak-budak ini diberi pendidikan militer dan agama, kemudian dijadikan sebagai tentara Mamluk. Tentara Mamluk pada umumnya berasal dari daerah Kaukasus dan Laut Kaspia. Mereka ditempatkan di Pulau Raudah di Sungai Nil untuk menjalani latihan militer dan keagamaan. Mamluk dikenal dengan julukan Mamluk Bahri atau Laut karena tempat latihannya. Mamluk memiliki saingan dalam ketentaraan pada masa itu, yaitu tentara yang berasal dari suku Kurdi. Dalam dinasti Ayyubiyah, budak-budak Mamluk ditempatkan sebagai kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat karena menjadi pengawal penguasa Ayyubiyah untuk menjaga kekuasaannya. Sebagai imbalannya, Mamluk mendapatkan hak-hak istimewa dalam bentuk penghargaan material dan kemajuan dalam karir militer. Pada masa pemerintahan Al-Malik As-Saleh, tentara Mamluk terbukti setia dan kemampuannya diakui oleh perang melawan tentara Salib dan rival politiknya. Loyalitas Mamluk berpusat pada pribadi Al-Malik As-Saleh, bukan pada dinasti sebagai institusi. Oleh karena itu, Mamluk lebih dilihat sebagai tentara pribadi daripada tentara militer dinasti. Berdirinya dinasti Mamluk berasal dari kekisruhan politik setelah wafatnya Al-Malik As-Saleh pada tahun 1249 Masehi. Mereka melakukan serangkaian perebutan kekuasaan dan berhasil membunuh Turansyah, anak penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah. Istri Al-Malik, Syajarah Al-Dur, mengambil kendali pemerintahan sebagai sultanah pertama dengan persetujuan Mamluk. Namun, kepemimpinan Syajarah Al-Dur hanya berlangsung 3 bulan. Para amir memiliki Aibak, seorang panglima utama Mamluk, sebagai sultan. Syajarah Al-Dur kemudian menikah dengan Aibak dan menyerahkan kekuasaan kepadanya, sambil berharap tetap berkuasa di balik layar. Aibak mengangkat seorang keturunan Ayyubiyah bernama Musa sebagai penguasa yang mengambil simpati keluarga Ayyubiyah. Namun, Aibak akhirnya dibunuh Musa. Dengan tewasnya Musa, dinasti Ayyubiyah pun berakhir dan dinasti Mamluk muncul sebagai penerusnya. Terdapat 2 pemimpin Mamluk yang berkuasa di Mesir pada abad ke-13, yaitu Baybar dan Qalawun. Yang pertama Baybar. Baybar adalah Sultan Mamluk yang paling berjaya dan dianggap sebagai pendiri sejati kekuasaan Mamluk. Ia awalnya adalah seorang budak Turki yang kemudian menjadi pemimpin pasukan pengawal dan berhasil mendapatkan komando militer tertinggi di Mesir. Baybar dikenal dengan kemenangan-kemenangannya dalam perang melawan Mongol dan tentara Salib. Selain kemampuannya sebagai pemimpin militer, Baybar juga memiliki kapasitas lain, seperti mengorganisir angkatan perang, membangun infrastruktur seperti kanal dan pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos. Selanjutnya adalah Qalawun. Setelah Baybar meninggal, Qalawun menjadi penguasa Mamluk yang terkenal. Ia juga berasal dari latar belakang budak Turki dan berhasil mengamankan tahta dengan menyingkirkan para pesaingnya. Qalawun menghadapi ancaman dari Mongol, terutama Ilkhan dan Persia, yang ingin menyingkirkan Mesir dari Suriah. Meskipun menghadapi pasukan Mongol yang besar, Qalawun berhasil mengalahkan mereka dalam pertempuran Amisa.